Oke, tes. Halo, tes. Bismillah. Yang telah menganugerahkan kepada manusia dua nikmat terbesar, yaitu nikmat akal dan nikmat lalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya peradaban yang mengangkat derajat umat manusia atau era transformasi teknologi. Sebuah zaman di mana batas antara ruang dan waktu seakan runtuh dan ilmu pengetahuan hadir hanya dalam satu sentuhan, just one click away. Namun hadirin, di tengah derasnya arus digitalisasi saat ini muncul sebuah pertanyaan besar, yaitu apakah pendidikan Islam mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai sakralnya? Hadirin, inilah yang akan kita renungkan bersama dalam sebuah syarahan yang berjudul Digitalisasi Pendidikan Islam, Cahaya Wahyu di Era Teknologi. Sebagai fondasi utama dalam merumuskan digitalisasi pendidikan Islam, mari kita dengarkan bersama Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin yang berbahagia, ayat ini bukan sekadar awal wahyu, tetapi awal dari revolusi peradaban manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa perintah Iqra adalah perintah untuk membaca dan memahami, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sebagai bentuk pengagungan terhadap ilmu. Maknanya Iqra bukan sekedar membaca teks,
tetapi juga membaca realitas, membaca zaman, dan membaca perubahan. Hari ini Iqra hadir dalam bentuk baru, yaitu digital literasi, technological awareness, dan knowledge expansion. Namun perhatikan hadirin, Allah tidak hanya mengatakan Iqra, tetapi Allah mengatakan Iqra bismi rabbika. Ini adalah prinsip besar bagi pendidikan Islam. Jika ilmu ditambah iman, akan melahirkan cahaya. namun jika ilmu tanpa iman, Akan melahirkan bencana. lalu apa keutamaan bagi orang-orang yang berilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9 sebagai berikut. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Apakah orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang berilmu, yaitu mereka yang membawa ilmunya kepada ketaatan dan takut kepada Allah. Oleh karena itu, ukuran ilmu di dalam Islam bukan seberapa banyak yang ia ketahui, tetapi sejauh mana dia mendekatkan diri kepada Allah. Namun hadirin, di era digital saat ini kita menghadapi fenomena yang disebut sebagai information overload, hoax dan misinformasi, serta krisis adab digital. Maka benar kata para ulama, banyaknya informasi tidak menjamin hadirnya kebijaksanaan. Disinilah pendidikan Islam harus hadir, bukan hanya mengajarkan how to know, tetapi juga mengajarkan how to be, bagaimana menjadi manusia yang beradab.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi semua muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun hari ini hadirin, yang menjadi tantangan bukan lagi sulitnya mencari ilmu, tetapi sulitnya menyaring ilmu. Karena di era digital saat ini, semua bisa berbicara, semua bisa mengajar, tetapi tidak semuanya bisa membawa kebenaran. Hadirin, jika teknologi kita gunakan tanpa iman, maka ia akan menyesatkan. Tetapi jika teknologi kita pandu dengan Al-Quran, maka ia akan melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, dan mulia dalam akhlak. Generasi yang menguasai teknologi tetapi tidak diperbudak oleh teknologi. Generasi yang selalu mengakses dunia digital tetapi tetap dekat dengan Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami hormati, suatu saat nanti sejarah tidak akan mencatat seberapa canggih gadget kita, tetapi akan mencatat apakah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk ataukah hanya pajangan dalam kehidupan. Hari ini kita memilih apakah kita akan menjadi generasi yang tenggelam dalam dunia digital, ataukah generasi yang menyalakan cahaya Al-Quran di dalamnya. Maka mari kita bangun kembali pendidikan Islam yang digital dalam metode, Rabbani dalam tujuan, dan Qurani dalam nilai. karena sesungguhnya teknologi hanyalah alat, tetapi Al-Quran adalah arah. Dan ketika arah itu benar, maka dari tangan-tangan kecil generasi hari ini akan melahirkan peradaban besar di masa depan. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.